Satu, lu dituduh hamil duluan. Tahu itu? Tahu. Diketawa lagi. Maaf ya, Iya. harus datang dari mulut saya Iya, gitu. nggak apa-apa. Nah, itu buat kalian kan tidak benar gitu ya. Itu bikin kalian emosi atau tidak? Itu seperti itu? Dia biasa aja, aku yang kesel banget. Tapi tanggapan Umi soal langkah Alia sama Torik ngelaporin haters yang udah memfitnah gimana sih Mi tanggapannya? Gimana Mi? Gitu Nggak maksudnya? semua juga sih, tapi kalau bisa udah menjatuhkan kehormatan istri aku harus bertindak. Bak seutas tali yang putus, bila terlalu tegang, kesabaran seseorang pasti ada batasnya. Kira-kira hal itulah yang dapat menggambarkan perasaan Torik Halilintar saat ini. Ia usai terseret dalam terbongkarnya isu perselingkuhan Aziza Shalsa dan Salim Dauderer yang membuatnya ikut diterjang tudingan, suami Aliyah Mas Said itu akhirnya mengambil langkah tegas. Lewat unggahan media sosial, Torik pun menuliskan pesan penuh arti. Ada aja ya setiap hari fitnahnya dan makin ngawur. Semoga semua ini jadi penghapusan dosa buat saya dan istri saya. Semoga yang memfitnah dan menzolimi dapat balasan yang seberat-beratnya. Ya Allah, amin. Tulis Torik. Tak dapat dipungkiri memang, belakangan ini Torik memang kerap kali dipergunjingkan banyak orang. Selain nama baiknya yang ternoda karena sederet tudingan miring skandal Aziza, kehidupan rumah tangganya pun terus mendapatkan kabar miring tanpa henti. Salah satunya adalah segelintir oknum netizen yang kerap vokal melontarkan tuduhan miring terkait kehamilan Alia. Dan unggahan itu seolah menjadi tanda kalau perilaku kurang enak yang diterimanya benar-benar membuatnya gerah. Tak tanggung-tanggung, belum lama ini Torik pun seakan memberikan bocoran kalau ia dan sang istri akan melaporkan akun-akun penyebar berita bohong itu ke pihak berwajib. Pasalnya, Torik telah mengunggah potret kala dirinya menandatangani secarik dokumen penting di kantor polisi. Lantas, benarkah tekad Aliyah dan Torik sudah bulat untuk melaporkan para haters? Serta bagaimanakah pula luapan kesedihan mereka berdua terkait tudingan miring itu? Tuh, lu dituduh hamil duluan. Tahu itu? Tahu. Diketawa lagi. Maaf ya, Iya. harus datang dari mulut saya Iya, gitu. nggak apa-apa. Nah, itu buat kalian kan tidak benar gitu ya. Itu bikin kalian emosi atau tidak? Itu seperti itu. Dia biasa aja, aku yang kesel banget. Kamu yang jadi kesel Aku ketawa karena aja. nyerang istrimu. Karena nyerang kehormatan istri aku. Oke, itu membuat buat lu bagaimana? Pengen bersikap, pengen Iya, kita terpaksa bersikap. Ya mungkin kita cerita mungkin di luar kamera inilah. Jadi ada beberapa Iya. step yang udah diambil. Karena kalau kita cerita, udah banyak akun yang akhirnya memutuskan untuk menghilang, deactivate. Oh, jadi kalian tidak mempublish sikap kalian, tapi kalian langsung mengambil tindakan saja. Begitu Nggak maksudnya? semua juga sih, tapi kalau bisa udah menjatuhkan kehormatan istri aku harus bertindak sih. Kalau bicara hate speech ya atau ujaran kebencian itu kan sebetulnya sudah diatur ya di dalam dulu diatur di Undang-Undang ITE ya. Sekarang pasal 27 28-nya kan dihapus ya. Diambil pasal-pasal pidananya yang ada di KUHP yang baru. Artinya apa? Kalau sudah diatur ya di dalam undang-undang dan di KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, artinya apapun yang kita sampaikan di muka umum ya, baik itu di media sosial ya, di TV, di radio ya, selama itu ada menggunakan medium yang digunakan publik dan penontonnya ya atau pemirsanya itu juga masyarakat, apalagi di media sosial kan, media sosial itu nggak satu orang yang lihat kan, itu banyak ya, itu udah masuk dalam pasal hate speech itu diatur, jadi udah masuk pelanggaran pasal yang diatur dalam KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga ya bisa terkena pasal ini ya, perbuatannya bisa kena ancaman hukuman.
Tapi tanggapan Umi soal langkah Alia sama Torik ngelaporin haters yang udah memfitnah gimana sih Mi tanggapannya? Gimana Mi? Masalahnya kalau yang dirugikan itu kan jelas diatur ya, sudah diatur dalam undang-undang kitab undang-undang pidana, dia bisa melaporkan kepada polisi. Saya rasa itu sudah dilakukan ya, terhadap akun-akun yang menyebarkan berita bohong ya, terus juga menyebarkan hate speech ya. Itu saya kira yang dirugikan sudah mulai membuat laporan ke polisi. Pun yang kita lakuin pasti akan ada salahnya di mata netizen. Oke. Kayak kemarin tuh aku ngeliat beberapa yang rame ya di sosmed gitu. Kalau orang lain lakuin nggak salah, tapi kalau aku ngelakuin itu salah. Contohnya apa tuh yang Ya, Adalah beberapa nggak perlu kita sebutkan gitu. takut rame? Iya, jadi menurut aku ya haters will keep hating gitu. Mm-mm. Time will tell. Jadi mau dia ngapain juga pasti orang nanti mikirnya salah, mau aku ngapain salah. Tapi ya udah benar bodo amat. Kayak aku sampai pernah dibilang sama orang nggak usah fokus ke ibaratkan manusia goib, fokus ke orang yang nyata aja di depan lo. Jadi kita nggak bisa lagi sekarang serta-merta bebas ya, bebas melakukan ujaran kebencian di media sosial. Karena itu sekali kita melakukan hal itu ya tanpa berpikir ya, yang dirugikan pasti akan membuat laporan ke polisi karena dia dirugikan ya. Jadi ya pastilah polisi juga punya kewajiban udah menerima laporan ya, artinya dia harus melakukan penyidikan ya, harus tindaklanjuti laporannya. Akan ketemu tuh siapa pelakunya. Di sisi lain, langkah yang disebut-sebut akan diambil oleh Torik Halilintar dan Alia Mas Said sendiri sejatinya telah dilakukan terlebih dulu oleh Aziza Shalsa. Pasalnya, melalui sang kuasa hukum, istri dari punggawa tim nasional sepak bola Pratama Arhan sudah melaporkan akun-akun media sosial yang diduga menjadi dalang dari tersebarnya tudingan keji itu. Kala ditemui beberapa waktu yang lalu, pihak kuasa hukum Aziza Shalsa menjelaskan kalau akun yang mereka perkarakan berjumlah lebih dari 10. Seolah tak ingin menghabiskan waktu lama dalam mengejar para terduga pelaku, Aziza beserta 2 orang saksi pun telah diperiksa oleh pihak kepolisian pada tanggal 23 Agustus silam. Di mana pada kesempatan itu, Aziza dicecar 20 pertanyaan seputar akun-akun tersebut. Menindaklanjuti laporan polisi yang sudah kami lakukan beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu tepatnya, terkait dengan laporan polisi yang dilayangkan klien kami, Aziza atau Nurul Aziza, pasal 27A Undang-Undang 1 2024 tentang perubahan Undang-Undang ITE. Hari ini agendanya adalah agenda panggilan terhadap pemeriksaan terhadap Aziza, kemudian juga 2 saksi yang kami berikan kepada penyidik dari Direktorat Cyber. Aziza sudah diperiksa hari ini, keterangannya tadi di jam 4 sore sampai dengan sekitar setelah maghrib. Pertanyaan yang dilayangkan untuk Aziza hari ini sekitar 20 pertanyaan, kurang lebihnya mengenai identitas, kemudian juga akun-akun mana yang kira-kira diketahui oleh Aziza mencemarkan nama baik daripada Aziza. Kalau ditanya seberapa besar dampak tudingan perselingkuhan terhadap citra dan reputasi seseorang di media sosial, tentunya ya bisa disebut cukup besar ya, karena bagaimanapun ini akan mempengaruhi image dia, citra diri dia, bahkan juga bisa mempengaruhi karirnya dia. Apalagi bicara jejak digital yang nggak pernah bisa hilang, ini tentunya akan perlu difikirkan dengan baik bagaimana untuk menghadapi tudingan-tudingan seperti ini. Ya, saya berharap korban ini langsung bisa melaporkan ke Barreskrim, ke bagian cyber. Karena kenapa? Yang dilakukan oleh akun-akun yang saya kategorikan ini sangat mengganggu, itu karena dia menebarkan fitnah dan merusak rumah tangga orang. Jadi, jangan dibiarkan, dia harus ada efek jera. Khusus untuk laporan polisi ini, memang kalau kita akun itu ada banyak sekali akun yang kita temukan dari tim lawyer dari Viposan Law Firm. Itu kita mengerucutkan ya, atau mengeliminir beberapa akun sekitar
mungkin sekitar 10 sampai dengan 12 akun, khususnya akun-akun yang memang punya thread yang cukup banyak, artinya memberikan feed kepada beberapa akun-akun kecil. Akun kecil ini artinya mungkin teman-teman yang punya akun hanya update 1 atau 2 status. Nah, itu ada pemberi feed-nya itu dia memang khusus tentang Aziza semuanya, tentang pencemaran nama baik Aziza, kemudian juga Arhan dan lain-lain. Di laporan kali ini kita yang laporan ada pencemaran nama baik dari akun-akun sosial media, tapi tidak ada personal yang kita laporkan. Hanya akun-akun itu yang kita serahkan semuanya kepada penyidik untuk melakukan pencarian. Yang jelas akun-akun itu masih diperiksa saat ini oleh penyidik, termasuk juga yang memang akun-akun besar yang kita sudah coba tawarkan kepada penyidik. Ini yang kita temukan, tim kita temukan, itu juga sedang dalam masa lidik oleh penyidik Bareskrim Polri. Kan kita tahu netizen Indonesia maha benar. Apa aja orang bikin kesalahan kan, satu kesalahan bisa melupakan 1000 kebaikan gitu loh. Dan saya rasa Arhan sudah paham soal itu. Kan bulian dan cacian dari netizen kan bukan hanya sekarang. Ya, menurut saya nggak usah dipedulikan. Arhan fokus saja terus membela timnas. Respon dari keluarga sendiri saya pikir ya dengan pemberitaan bohong seperti ini tentunya mengganggu keluarga. Ya mudah-mudahan dengan laporan ini akhirnya bisa kembali kepada fakta-fakta yang sesungguhnya sehingga keluarga tidak terganggu. Untuk saat ini kebetulan juga kita juga menyampaikan dari tim lawyer Viposan tadi titipan dari Aziza bahwa mohon maaf karena memang ada cukup banyak agenda sehingga tidak bisa menemui teman-teman, mungkin nanti akan diatur waktu. Sementara itu, isu perselingkuhan yang kini telah beredar liar itu diduga berasal dari akun media sosial Rahel V-nya. Mengingat sosok yang diduga berselingkuh dengan Azizah adalah Salim Noderer yang tak lain merupakan mantan kekasih Rahel. Dan uniknya, sebelum kabar itu beredar luas, Salim dan Rahel baru saja mengakhiri hubungan mereka. Sontak saja, hal itu pun membuat masyarakat bertanya-tanya soal kemungkinan terseretnya nama Rahel pada laporan Azizah. Pasalnya, hingga sampai saat ini pihak Azizah belum membocorkan akun-akun apa saja yang dilaporkan pihak mereka. Hal itu pun mendapatkan dukungan dari Nikita Mirzani, lantaran menurutnya Rahel V-nya lah yang memulai kegaduhan ini. Lantas seperti apa tanggapan Nikita Mirzani soal spekulasi dilaporkannya Rahel V-nya? Rahel harus juga dilaporin nih. Bikin gaduh aja. Kan Niki Rahel bilang Arhan telepon Rahel, halu dia. Tapi Rachel dilaporin gak bakal dipenjara, duitnya banyak, janda kaya raya. Lu serumah sama Rahel, tahu dia janda kaya raya, serumah lu. Serumah. I'm so sorry about what happened to you, Rachel dan juga Arhan. Keduanya ini menurut gue super baik banget. Mulai dari Rachel yang cuman nge-spill, oh kita masih baik-baik aja kok. Padahal plot twistnya, kalian lihat aja di akun yang udah gue spill barusan, Rachel ini ternyata dijelek-jelekin guys sama mantannya yang kemarin ini. Dan Arhan kita nggak usah bahas lah ya, dia ini kan sangat amat bucin. Tiba-tiba ternyata istri yang paling dia cintai ini berkhianat. Ya tiap orang kan pastinya memang punya hak ya. Mungkin emosi atau ada dorongan-dorongan yang membuat dia lalu menampilkan postingan-postingan yang mungkin sebagai balasan gitu ya dari postingan sebelumnya. Namun pastikan kembali gitu. Karena kembali lagi jangan sampai apa yang lalu ditampilkan balasan sikap tersebut pada akhirnya justru membuat masalah baru, membuat konflik baru. Yang tujuannya tidak akhirnya malah menyelesaikan tapi memperlebar masalah. Nah ini kan nantinya justru merugikan, apalagi kalau memang selama ini penghidupannya memang bersumber dari media sosial gitu. Jangan sampai nanti akhirnya menjadi bumerang ke diri sendiri. Arhan aja baik-baik aja kok sama si Ziza. Kok kalian yang puyeng, kalian yang gak bisa tidur, kalian yang kepikiran, kan aneh ya. Yang punya masalah siapa, yang gak bisa tidur kalian gitu. Gak ngerti gue. Pergi liburan deh, liburan chill.
Amasya. Gue kasih tahu ya, yang selingkuh itu Rahel. Cuman dia nggak terima ditinggal sama Salim. Mungkin udah habis banyak kali. Apalagi katanya tuh video-video yang bertiga itu. Itu bukan video mereka guys. Itu gua kalau jadi Ziza gua laporin semuanya. Apalagi yang nge-state video, yang komentar-komentar, yang kalian komentarnya itu video orang lain. Kenapa yang dihujat? Anak orang lain, kan aneh. Kalian zoom deh, itu bukan si Ziza yang bertiga itu. Bodoh kalian. Masa kalian nggak, mata kalian buta sih? Kalau kalian bodoh, at least mata kalian jangan buta deh. Ini kita Gala Ziza takut sama bapaknya ya. Urusannya apa sama bapaknya? Ya itu urusan mereka berdua lah, jangan urusan kita ya. Makasih ya Pak. Tapi serius ya, ini 8.000 yang nonton. Gue kalau jadi Ziza atau gue jadi orang tuanya Ziza, sumpah gue laporin satu-satu tuh orang-orang sampai di penjara. Karena menggiring opini, jatuhnya fitnah, sampai akhirnya pembulian, membabi buta, itu nggak baik. Karena yang kalian omongin itu semuanya nggak benar. Gue udah lihat videonya, yang bertiga katanya. Nggak ada, itu bukan mereka. Kalian tuh kacau. Asli. Gue laporin sih. Mudah-mudahan deh. Nih video gue ada yang ngerekam biar orang tuanya Ziza nonton. Laporin tuh orang-orang itu tuh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.